Bagaimana kesiapan Indonesia untuk tatanan normal baru di tengah pandemi corona? Kita bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dhani Amrul Ihdan dan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat sore Pak Pandu, Mas Dhani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Dhani terlebih dahulu terkait dengan persiapan penerapan tatanan normal baru yang akan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota oleh pemerintah. Sejauh ini apa persiapan yang sudah dilakukan dan sudah berapa persen yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, pertama kami mengucapkan minal aidin wal faidin kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan ke depan Indonesia bisa bebas dari Covid. Amin. Insyaallah. Dan kedua mengenai permasalahan yang disebut dengan pelonggaran PSBB. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kita pemerintah menyiapkan seluruh skenario, baik skenario yang terburuk maupun skenario yang terbaik. Namun dalam hal koridor pelonggaran tersebut, kita mengacu kepada 3 prinsip strategis. Pertama dari sisi tentunya ilmu epidemiologis, kesehatan publik, yang disebut dengan public health, dan ketiga juga fasilitas kesehatannya. Sebelum lebih lanjut ke sana, Mas Dhani, ada 4 provinsi, 25 kabupaten kota. Apa yang menjadi latar belakang pemerintah menetapkan wilayah-wilayah itu untuk menerapkan tatanan normal baru? Ya, sebetulnya kalau kita bicara tatanan normal itu secara ideal adalah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Nah, namun demikian karena memang saat ini yang masuk dalam kategori zona merah yang diimplementasikan dalam PSBB adalah 4 provinsi tersebut, tentu kita berpikir menyiapkan tatanan baru dalam arti rencana pelonggaran. Rencana pelonggaran apabila 3 termin tadi dari sisi epidemiologi, public health, dan fasilitas kesehatannya memang indikator-indikator sudah menunjukkan angka yang baik. Ada sebuah formulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Bappenas, Menko, Kementerian Kesehatan, oleh KSP. Itu kita sama-sama dengan para ahli merumuskan indikator-indikatornya sehingga ada angka yang valid, ada validitas yang konkret bagaimana pemerintah membuat keputusan yang strategis. Keputusan yang tidak didasarkan kepada asumsi, tapi berdasarkan data-data yang faktual yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, saya ke Pak Pandu, 4 provinsi, 25 kabupaten menuju new normal. Apakah sudah sesuai dengan data secara keilmuan epidemiologi, Pak Pandu? Ya, kita belum tahu kan, nanti kita lihatlah. Kita harus evaluasi dulu di wilayah-wilayah yang mau direncanakan akan dikurangi pembatasannya. Jadi seperti Pak Dhani bilang bahwa kalau indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan kesiapan layanan kesehatan itu belum bisa dipenuhi, maka perencanaan untuk pengurangan itu mungkin saja tidak terjadi. Jadi kita betul-betul harus mempersiapkan itu. Kalau memang kita mau niatnya mengurangi pembatasan. Dan ini penting sekali karena kita menghadapi isu yang sangat besar supaya jangan lagi ada gelombang kedua atau gelombang ketiga. Karena di beberapa wilayah di luar itu begitu dilonggarkan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Tapi kalau nanti layanan kesehatan kita sudah siap, itu artinya bisa kita tampung. Dan kita mengusahakan betul-betul rencana tatanan baru yang sudah dirumuskan itu bisa diimplementasikan dengan ketat dan benar. Pak Pandu, tapi melihat data yang kemudian diumumkan oleh pemerintah terkait dengan jumlah kasus positif, jumlah yang sembuh, dan ada data yang kasus meninggal, apakah Indonesia sudah memenuhi syarat untuk bisa menuju atau melangkah ke new normal, pertama di 4 provinsi dan juga 25 kabupaten kota ini? Ya, kita jangan melihat data nasional, karena data nasional itu kan data dari seluruh provinsi. Kita harus melihat data dari masing-masing provinsi atau kabupaten yang kita mau longgarkan. Dengan demikian kita bisa melihat secara detail sejauh mana itu kita bisa pastikan bahwa tidak akan terjadi lonjakan ketika kita melakukan pelonggaran. Karena kalau tidak,
itu akan membuat kita jadi susah gitu. Kalau ternyata harus kita ketatkan lagi. Lebih baik kita betul-betul pastikan bahwa memang sudah siap untuk dilonggarkan sehingga kehidupan masyarakat bisa pelan-pelan kita pulihkan. Karena nanti dilonggarkan tidak harus sekaligus. Nanti mungkin ada tahapannya. Tahap 2, etap 1, 2, 3, dan 4 itu harus dirumuskan dengan baik supaya benar-benar bisa terimplementasi dengan baik. Karena selama ini kalau kita tergagap-gagap atau terlalu cepat atau keburu-buru itu lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Yang diwaspadai juga adalah gelombang kedua. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Pandu, tapi sebelumnya ke Mas Dhani. Kalau bicara soal protokol kesehatan nanti diberlakukan di new normal, kita kan sudah mengetahui protokol kesehatan ini diberlakukan pada saat PSBB kemarin beberapa pekan terakhir. Tapi yang menjadi masalah adalah masih belum ada kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Jika nanti diberlakukan di new normal dengan pergerakan orang yang lebih banyak, bagaimana ini bisa memastikan masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan? Ya, pertama tentu sebagaimana arahan Presiden untuk menggerakkan aparat tentara dan kepolisian untuk berada pada titik-titik strategis untuk melakukan pengawasan secara ketat. Jadi yang diminta oleh Presiden adalah pengawasan secara ketat agar implementasi protokol itu bisa diikuti oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Penambahan jumlah personel, ada 130.000 personel yang memang ditempatkan di titik-titik strategis. Dan memang kita juga menyadari bahwa memang ada bias di lapangan, yang ada kaitannya dalam konsistensi. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah, gugus tugas dengan semua aparat untuk meningkatkan pengetatan itu agar bias itu bisa diperkecil. Jadi di negara manapun itu terjadi bias, bukan cuma di Indonesia. Di negara manapun, bahkan di Amerika sendiri, di Korea, di mana-mana, itu juga terjadi bias. Nah, tugas kita di pemerintahan adalah mengevaluasi setiap bias yang ada di lapangan untuk kita eliminir supaya tidak terjadi lagi. Evaluasinya akan secara berkala berapa periode sekali, Mas Dhani? Setiap hari dievaluasi. Gugus tugas setiap hari mengevaluasi. Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi setiap hari mengevaluasi. Setiap ada masukan dari masyarakat, pengaduan nih tentang adanya spot-spot yang tidak disiplin, adanya keramaian-keramaian. Kita evaluasi, kita datangkan aparat untuk melakukan cross-check dan penertiban di tempat-tempat yang dilaporkan tersebut. Ini menunjukkan memang komitmen pemerintah. Lihat tuh, sekarang Bandung ke Jakarta dengan adanya surat izin keluar masuk. Itu sangat ketat, Mbak. Sangat ketat. Kemarin saya dari Bandung ke Jakarta, 5-6 kilometer itu macet, karena memang pemerintah concern untuk memeriksa setiap arus balik supaya tidak terjadi mobilisasi dari daerah ke Jakarta. Pak Pandu, cukupkah ini untuk bisa mengubah tingkat kepatuhan masyarakat menjadi lebih disiplin dengan menggunakan pengerahan aparat keamanan? Kemudian apa yang harus diantisipasi dengan adanya new normal? Evaluasi apa saja yang dibutuhkan agar ini bisa berhasil? Ya, aparat keamanan, jumlah tentara, jumlah polisi kan terbatas. Jadi seharusnya kita menyerahkanlah kepada masyarakat. Jangan terlalu top down nih. Jadi sekarang dalam masa transisi ini kita harus lebih membangkitkan pendekatan yang berorientasi di masyarakat. Biarkan masyarakat itu yang mengingatkan dan membantu agar tatanan normal baru itu bisa terimplementasi dengan baik. Dan yang paling penting juga adalah komunikasi ke publik itu adalah sangat penting karena selama ini kita belum optimalkan itu komunikasi kepada publik, apalagi komunikasi untuk mengubah perilaku penduduk supaya misalnya mau menggunakan masker kemanapun mereka pergi dan melakukan cuci tangan dan sebagainya. Dan ini yang perlu diimplementasikan supaya komunikasi itu terus jalan. Janganlah lagi hanya mengandalkan imbauan pejabat dan sebagainya, karena yang lebih didengar adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan media yang lebih baik, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan pesannya itu harus satu dan terstandar gitu. Kalau nggak nanti pesannya tidak terstandar, itu masyarakat bingung karena pesannya bisa diinterpretasikan ganda.
Gitu. Itu saran saya. Kan tadi Mas Dhani juga menyatakan evaluasi akan dilakukan setiap hari, Pak Pandu, untuk bisa mengevaluasi paling tidak tingkat kepatuhan dan juga pengendalian penyebaran COVID-19. Apa yang harus dievaluasi lagi sebagai antisipasi supaya tidak ada gelombang kedua penularan COVID-19 atau paling tidak siap untuk itu? Ya, sekarang kita harus mengubah strategi kok. Mengubah strategi, partisipasi masyarakat kita libatkan. Sekarang kita evaluasi seberapa besar masyarakat berpartisipasi dalam tatanan kehidupan baru ini. Itu yang paling penting karena itu lebih sustain. Mhm, mhm. Tapi apakah potensi gelombang kedua dengan adanya new normal, kan masyarakat khawatir. Jangan-jangan kalau nanti ada new normal, ada gelombang kedua. Potensinya besarkah ini? Atau bisa diantisipasi sebenarnya, Pak Pandu? Bisa diantisipasi. Sebenarnya kalau masyarakat mengikuti tatanan yang sudah dianjurkan, itu kita bisa mencegah gelombang kedua. Jadi sekarang tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Sekarang kuncinya di masyarakat berarti, Pak Pandu ya. Betul. Ya. Mas Dhani, apa indikator hingga akhirnya new normal atau tatanan normal baru ini dikatakan berhasil atau efektif di wilayah-wilayah pertama yang akan diberlakukan new normal, 4 provinsi, 25 kabupaten kota, hingga akhirnya diputuskan untuk bisa diperluas di wilayah lain? Jadi ada 3 hal ya yang secara berkesinambungan harus terbentuk. Yang pertama tentu harus ada komitmen dari masyarakatnya sebagaimana Pak Pandu sampaikan tadi. Kita bangun kesadaran masyarakat dalam new normal ini bukan cuma bicara protokol, tapi adalah shifting paradigm ya. Perubahan paradigma, pemikiran, pola pikir otomatis kepada pola hidup. Itu memang tidak mudah, tapi itu harus dijalani sebagai tahapan awal. Yang kedua ada sistem yang kuat. Bicara sistem itu bukan cuma bicara protokol. Kemarin Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan protokol di bidang jasa, protokol new normal untuk sektor jasa dan perdagangan dan juga bidang industri dan manufacturing dan perkantoran. Itu ada 2 protokol penting. Nah, itu namanya bagian daripada sistem, tapi bukan cuma itu. Sistem dalam arti kontak tracking-nya juga harus melibatkan perangkat IT, operator seluler, segala macam untuk men-tracking kontak-kontak yang baru, sekaligus juga memobilisasi secara masif tes PCR. Itu kan perlu sistem yang terintegrasi. Nah, KPI-nya apa, Mas Dhani? Yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi publik dengan narasi yang tepat, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat sudah teredukasi, berarti kan dia akan aware dan taat azas. Nah, membangun taat azas ini perlu narasi yang kuat dan komitmen dari semua pihak. KPI-nya apa dari penerapan tatanan normal baru ini hingga dicatakan efektif dan bisa diperluas di wilayah lain? Ya, KPI gimana maksudnya? KPI untuk setelahnya atau sekarang? Untuk pemberlakuan atau penerapan new normal saat ini di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, kalau KPI tadi kan sudah saya bilang ada 3 domain penting tadi kan, epidemiologi, Vaskes, dan juga public health. Contohnya sekarang kita bicara kepada public health, ya public health dan Vaskes. Kita mesti harus melihat ketersediaan jumlah tenaga medis, ventilator, fasilitas rumah sakit, termasuk ruang ICU dan sebagainya, itu juga harus kita antisipasi karena tidak mungkin melakukan pelonggaran kalau Vaskesnya tidak mensupport. Tidak mensupport dalam arti ya ventilatornya masih belum terpenuhi, kemudian jumlah bed masih kurang, ruang isolasi masih kurang. Nah, ini kan kita mesti perhitungkan dengan detail. Makanya Presiden minta hitung secara detail, analisa dengan detail dan berdasarkan data faktual di lapangan. Bagaimana Vaskesnya agar kita antisipasi second wave tadi yang seperti Pak Pandu juga peringatkan kepada pemerintah, kepada kita semua. Vaskes itu penting, sangat penting sekali. Vaskes diminta untuk diperbaiki tapi sudah menuju akan penerapan new normal atau tatanan baru. Bukankah ketika tatanan baru diberlakukan harus ada pembuktian bahwa transmisi atau penularan COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan, Pak Pandu? Ya, jadi kita kalau selama 2 minggu ini kita melihat di wilayah-wilayah yang kita mau longgarkan atau kita kurangi pembatasan itu terjadi tren penurunan yang konsisten, tidak tergantung besarnya penurunan. Dan kemudian juga testingnya tidak berturut tapi terus meningkat, itu kita sudah mengindikasikan bahwa penyebaran virus sudah cukup terkendali, walaupun tidak bisa dikendalikan 100%. Sehingga kita bisa memikirkan tahapan pertama mana yang kita bisa longgarkan.
yang tentunya yang kurang risikonya. Karena kita berhati-hati. Nanti kita evaluasi lagi selama 2 minggu. Apakah masih terus terjadi penurunan? Apakah testingnya masih terus meningkat? Kalau iya itu terpenuhi, kita bisa memasuki tahapan pelonggaran atau pengurangan yang tahap kedua dan seterusnya. Tidak mungkin sekolah dibuka pada tahap pertama. Orang tua pada khawatir, mungkin pada tahap ketiga nanti ketika betul-betul kita memastikan kendali virus itu kita bisa tekan. Oke, fasilitas kesehatan apa yang harus disiapkan Pak Pandu menurut Anda untuk mengikuti penerapan new normal ini? Ya, yang paling penting adalah APD harus tersedia di semua layanan, baik puskesmas, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Kemudian juga dokter tersedia dengan cukup, dan kemudian terakhir adalah ICU ada dan berfungsi. Itu yang paling penting. Tidak hanya di wilayah-wilayah akan nanti diterapkan new normal, tapi juga wilayah lainnya yang bersiap-siap nanti ketika ada konsisten angka ini bisa dikendalikan atau angka kasus dikendalikan, mereka harus juga bersiap-siap mitigasi terkait hal itu ya. Baik. Betul sekali. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih juga Mas Dhani terkait penerapan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19 yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih telah bergabung.